Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, di mana pada hari ini kita tetap dapat mengikuti kegiatan pembelajaran mata kuliah strategi pembelajaran matematika secara daring. Atas berkat rahmat, hidayah, dan kesempatan dan kesehatan yang diberikan olehnya, hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama secara daring mengikuti perkuliahan. Tak lupa selawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi kita, tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama-tama mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Ali Asman MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah strategi pembelajaran matematika, dan kepada teman-teman juga kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam perkuliahan strategi pembelajaran matematika ini. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang lingkungan belajar yang efektif. Pertama yaitu Mega Anggraini dengan NIM 19205021, Yunisa Astuti dengan NIM 19205037, Rahmat Hidayat dengan NIM 19205051, Winda Safitri dengan NIM 20205038, dan yang terakhir Lindawati 20205043. Baiklah, untuk penyampaian pemateri yang pertama mengenai lingkungan belajar. Apa itu lingkungan belajar akan dijelaskan langsung oleh saudari kita, Winda Safitri. Kepada Winda Safitri, waktu dan tempat kami persilakan. Materi yang pertama yaitu mengenai lingkungan belajar. Adapun beberapa pengertian lingkungan belajar menurut para ahli. Yang pertama, menurut Dewantoro dalam Watoyo 2008, lingkungan belajar mencakup lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Ketiga lingkungan tersebut sebagai tripusat yang mempengaruhi manusia secara bervariasi. Kemudian, menurut Slameto dalam Noviana 2012, dalam proses pembelajaran, lingkungan belajar merupakan sumber belajar yang berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa dalam proses pembelajaran. Adapun menurut Brocher dalam Noviana 2012 juga menjelaskan bahwa lingkungan belajar merupakan suatu konteks lingkungan fisik, sosial, dan psikologi yang dalam konteks tersebut individu belajar dalam memperoleh perilaku baru. Menurut Surya Brata dalam Ari Wibowo 2012 menyatakan bahwa lingkungan belajar adalah sesuatu yang berada di luar diri individu, di mana dalam keseluruhan tingkah laku individu berinteraksi dengan lingkungannya, baik disadari maupun tidak disadari, langsung maupun tidak langsung. Menurut Purwanto dalam Wulandari 2015 mengatakan, lingkungan belajar adalah semua kondisi dalam dunia dengan cara-cara tertentu yang mempengaruhi tingkah laku, pertumbuhan, perkembangan, atau life process, kecuali gen-gen. Menurut Jamarah dalam Rahmat 2014, lingkungan belajar terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan alami yang berupa udara, suhu, cuaca. Kemudian ada juga yang berdasarkan kehadiran manusia yang sangat berpengaruh terhadap lingkungan belajar. Menurut Hadi Kusumo dalam Minarni 2006 mengatakan bahwa lingkungan belajar adalah segala kondisi yang berpengaruh dari luar terhadap kegiatan pendidikan. Dari beberapa pengertian di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa lingkungan belajar itu memiliki dua arti, yaitu yang pertama menunjuk pada arti lingkungan fisik yang bersifat fisik yang sering digunakan sebagai tempat terjadinya proses belajar mengajar.
Yang kedua, adapun yang menunjukkan lingkungan non-fisik atau segala sesuatu yang bersifat suasana, baik yang diciptakan oleh guru, keluarga, maupun siswa. Baiklah, itulah penjelasan mengenai lingkungan belajar. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kami ucapkan kepada Winda Safitri yang telah memaparkan dengan jelas apa itu lingkungan belajar. Nah, materi yang kedua yaitu mengenai tentang lingkungan belajar yang efektif yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Lingkungan belajar efektif kita pisahkan dulu maknanya. Yang pertama itu lingkungan. Lingkungan adalah sesuatu yang ada di alam sekitar yang memiliki makna atau pengaruh tertentu kepada seorang individu. Itu menurut seorang ahli bernama Hamalik. Kalau kita ambil kata kedua yaitu lingkungan belajar. Lingkungan belajar dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat mendukung pembelajaran itu sendiri, yang dapat difungsikan sebagai sumber pembelajaran atau sumber belajar. Hal ini mempunyai arti bahwa lingkungan sebagai komponen pembelajaran merupakan faktor kondisional yang mempengaruhi tingkah laku individu dan merupakan faktor yang berperan penting dalam proses belajar seorang siswa. Kata ketiga, lingkungan belajar efektif menitik beratkan pada lingkungan tempat belajar, mengajar, berlangsung yang mendukung proses pembelajaran secara efektif dan mendukung perkembangan belajar siswa. Penciptaan lingkungan pembelajaran yang efektif sering dipandang sebagai cara dalam mengatasi perilaku buruk siswa. Lingkungan belajar yang efektif ini difokuskan kepada sekolah, khususnya kelas. Jadi ketika kelas dikelola secara efektif, maka siswa akan terlihat aktif dalam pembelajaran. Kelas adalah tempat dimulainya seluruh pembelajaran di sekolah. Berawal dari kelas dapat membangun karakter individu siswa dan anak didik. Mereka juga akan mulai belajar berbagi dengan sesama, belajar bertoleransi, belajar bertanggung jawab. Maka sudah seharusnya menyajikan kondisi kelas yang nyaman dan menyenangkan adalah langkah awal untuk memulai membangun komunitas sebuah kelas yang menyenangkan. Sehingga lingkungan belajar yang efektif ini sangatlah penting untuk diketahui oleh seorang pendidik, sehingga dalam proses pembelajaran membuat hati seorang siswa nyaman, senang, dan gembira ketika melakukan proses pembelajaran. Kemudian menurut Hamalik juga, suatu lingkungan pendidikan itu mempunyai 3 fungsi. Fungsi yang pertama yaitu fungsi psikologis. Fungsi psikologis ini artinya yaitu lingkungan ini sebagai stimulus ataupun lingkungan ini merupakan rangsangan terhadap individu sehingga terjadi respon yang menunjukkan tingkah laku tertentu. Jadi dengan lingkungan itu merupakan stimulus seorang anak untuk melakukan proses pembelajaran. Kemudian juga Hamalik mengatakan fungsi kedua dari lingkungan belajar efektif yaitu adalah fungsi pedagogis. Lingkungan merupakan pengaruh-pengaruh yang bersifat mendidik, khususnya lingkungan yang sengaja disiapkan sebagai suatu lembaga pendidikan, misalnya seperti keluarga, sekolah, lembaga pelatihan, dan lembaga-lembaga sosial. Jadi lingkungan sebagai fungsi pedagogis. Dan yang terakhir, fungsi dari lingkungan belajar efektif adalah fungsi instruksional. Fungsi instruksional ini merupakan suatu lingkungan pengajaran atau pembelajaran yang dirancang secara khusus untuk mengembangkan tingkah laku siswa. Nah, dari ketiga fungsi tadi yang sudah saya jelaskan, secara psikologis, lingkungan belajar yang efektif secara tidak langsung dapat mempengaruhi tingkah laku belajar secara keseluruhan seorang siswa. Siswa akan menikmati dan termotivasi belajar lebih baik dalam suasana kelas yang efektif. Oleh karena itu, pentingnya manajemen ruang kelas atau lingkungan belajar yang efektif ini sangat berpengaruh bagi pola pembelajaran atau strategi yang diciptakan oleh guru dan pada pola belajar siswa. Menurut Syafuddin juga dipertegas bahwa tujuan dari manajemen ruang kelas adalah agar proses belajar mengajar dapat dilakukan secara maksimal, sehingga tujuan proses belajar mengajar dapat dicapai secara efektif dan efisien.
Sehingga dapat kita simpulkan bahwa lingkungan belajar yang efektif itu mempunyai pengaruh terhadap keseriusan, semangat, dan mungkin juga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Itu saja mengenai pengertian dari lingkungan belajar efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat. Saya akan menjelaskan materi yang ketiga terkait dengan menciptakan lingkungan belajar efektif di sekolah. Penciptaan lingkungan pembelajaran yang efektif melibatkan strategi yang digunakan guru untuk mempertahankan perilaku yang pantas dan menanggapi perilaku buruk di kelas. Upaya agar siswa tetap tertarik, terlibat, dan memperlihatkan antusias yang berperan penting untuk mencegah terjadinya perilaku buruk di kelas. Lingkungan kelas sangat berperan penting dalam menciptakan suasana efektif. Penataan lingkungan belajar yang efektif dapat berupa antara lain pengelolaan kelas, penataan sumber dan alat bantu belajar, serta penataan hasil karya siswa. Menurut Slavin pada tahun 2011, mengungkapkan bahwa penciptaan lingkungan pembelajaran yang efektif melibatkan pengorganisasian kegiatan di kelas, pembelajaran ruang kelas untuk memungkinkan penggunaan waktu yang efektif, serta menciptakan lingkungan pembelajaran yang bahagia dan produktif dan minimalkan gangguan. Penciptaan lingkungan pembelajaran yang efektif menyangkut beberapa teknik yang dapat dipelajari dan diterapkan oleh setiap guru. Pada masa lalu, penciptaan lingkungan pembelajaran yang efektif sering dipandang sebagai cara mengatasi perilaku buruk masing-masing siswa. Kita lanjutkan, lingkungan belajar yang efektif sering disebut dengan manajemen ruangan kelas atau classroom management. Manajemen ruang kelas menggambarkan keterampilan guru dalam merancang, menata, dan mengatur kurikulum, menjabarkannya ke dalam prosedur belajar dan mengajar, dan sumber-sumber belajar, serta menata lingkungan belajar yang merangsang untuk tercapainya suasana proses belajar dan mengajar yang efektif dan efisien. Kegiatan-kegiatan manajemen kelas yang dilakukan guru harus dipandang secara sistematik dan antara lain kegiatannya mencakup yang pertama kegiatan akademik, yang kedua kegiatan administratif. Kegiatan akademik ini dikategorikan sebagai kegiatan PBM atau teaching, diantaranya membuat persiapan sebelum mengajar, melaksanakan pengajaran yang telah dipersiapkan, dan menilai sejauh mana pelajaran yang sudah disajikan itu berhasil dikuasai oleh peserta didik. Yang kedua, kegiatan administrasi lainnya dikategorikan sebagai kegiatan non-teaching, sebagai kondisi-kondisi yang perlu diperhatikan guru bagi kelancaran mengajarnya, seperti kegiatan prosedural dan kegiatan organisasional. Nah, guru dan seluruh aktivitas akademik mempunyai peran penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif di sekolah. Namun, guru memegang peran yang lebih penting karena langsung berinteraksi dengan siswa dalam proses pembelajaran dalam mengelola lingkungan belajar, terutama dalam kelas. Nah, peran guru diantaranya sebagai guru sebagai demonstrator, di mana guru menjadi sosok yang ideal bagi siswanya. Guru adalah acuan bagi peserta didik. Oleh karena itu, segala tingkah laku yang dilakukan sebagian besar akan ditiru oleh siswanya. Guru sebagai demonstrator dapat diasumsikan sebagai tauladan bagi siswanya dan model bagi peserta didik. Yang kedua, guru sebagai evaluator. Guru sebagai evaluator sangat penting adalah rangkaian pembelajaran, karena setiap pembelajaran pada akhirnya adalah nilai yang dilihat baik kuantitatif maupun kualitatif. Rangkaian evaluasi meliputi persiapan, pelaksanaan evaluasi. Manfaat evaluasi bisa digunakan sebagai umpan balik untuk siswa, sehingga nilai ini bukan hanya suatu poin saja, melainkan sebagai solusi untuk menciptakan atau sebagai alternatif untuk mencari kelemahan yang terjadi di pembelajaran. Yang berikutnya, guru sebagai pengelola kelas. Tanpa kemampuan ini, maka performa dan karisma guru akan menurun. Bahkan, kegiatan pembelajaran bisa kacau tanpa tujuan. Guru sebagai pengelola kelas agar anak didiknya betah tinggal di kelas dengan motivasi yang tinggi untuk
senantiasa belajar di dalamnya. Berapa fungsi guru sebagai pengelola kelas? Yang pertama, merancang tujuan pembelajaran, mengorganisasi beberapa sumber belajar. Yang kedua, sebagai motivasi atau reward dan punishment, mendorong dan menstimulasi siswa. Yang ketiga, mengawasi segala sesuatu apakah berjalan dengan lancar apa belum dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Yang selanjutnya, guru sebagai fasilitator. Guru sebagai fasilitator dapat menguasai bahan materi yang akan diajarkan dan juga media yang akan digunakan, bahkan lingkungan sendiri juga termasuk sebagai sumber belajar yang harus dipelajari oleh seorang guru. Seorang siswa mempunyai beberapa kemampuan menyerap beberapa materi, oleh karena itu pendidik harus pandai dalam merancang media untuk membantu siswa dalam memahami pembelajaran. Nah, yang berikut yaitu terkait dengan pengelolaan kelas. Tugas utama guru adalah menciptakan suasana di dalam kelas agar terjadi interaksi belajar, mengajar yang dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan baik dan bersungguh-sungguh. Dalam kegiatan belajar mengajar, terdapat dua hal yang turut menentukan berhasil tidaknya pengajaran. Dalam artian, tercapainya tujuan-tujuan interaksional sangat bergantung kepada kemampuan mengatur kelas. Untuk menciptakan suasana yang menumbuhkan gairah belajar, meningkatkan prestasi siswa, lebih memungkinkan guru memberikan bimbingan bantuan terhadap siswa dan belajar. Diperlukan pengorganisasian kelas yang memadai. Pengorganisasian kelas adalah suatu rentetan kegiatan guru untuk menumbuhkan dan mempertahankan organisasi kelas yang efektif. Misalnya, pengaturan penggunaan waktu yang tersedia untuk setiap pelajaran, pengaturan ruang dan perabotan pelajaran di kelas agar terciptanya suasana yang menggairahkan di dalam belajar, serta pengelompokan siswa dalam belajar sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa itu sendiri. Nah, baiklah, saya akan menjelaskan materi berikutnya tentang pengaruh waktu terhadap pembelajaran. Waktu adalah sumber daya yang terbatas. Istilah untuk waktu pembelajaran yang tersedia adalah alokasi waktu atau time location, atau waktu yang tersedia bagi siswa untuk memperoleh kesempatan belajar. Metode untuk memaksimalkan alokasi waktu meliputi pencegahan waktu yang hilang. Lanjutnya, pencegahan waktu yang hilang dengan cara tepat, waktu saat memulai dan mengakhiri pembelajaran, mencegah gangguan, menangani prosedur rutin dengan lancar dan cepat, dan minimalkan waktu yang dihabiskan untuk mendisiplinkan dan menggunakan waktu sibuk dengan efektif. Nah, menurut Slavin pada tahun 2011, guru dapat memaksimalkan waktu untuk menyelesaikan tugas dengan cara berikut. Yang pertama, memberikan pelajaran yang memikat sehingga siswa memberikan perhatian dan senang mengerjakan atau mengikuti proses pembelajaran, mempertahankan momentum mengacu dengan upaya menghindarkan gangguan atau hambatan. Selanjutnya, mempertahankan kelancaran pembelajaran mengacu pada urutan pengajaran yang bermakna dan berkesinambungan. Yang berikutnya, mengelola peralihan mengacu pada pergantian kegiatan dari suatu kegiatan ke kegiatan lain yang memerlukan manajemen kelas yang berbeda. Selanjutnya, yang kelima, mempertahankan fokus kelompok mengacu pada strategi pengorganisasian ruang kelas dan teknik bertanya yang memastikan semua siswa terlibat sekalipun hanya satu siswa yang terpanggil. Selanjutnya, peniagaan kelompok mengacu pada strategi bertanya yang dirancang untuk membuat siswa waspada selama pengerjaan atau diskusi. Selanjutnya, mempertahankan fokus kelompok selama pekerjaan kelas dapat dilakukan dengan memantau kegiatan siswa dengan berkeliling menghampiri meja setiap siswa. Selanjutnya, kejelian, tindakan seorang guru yang menunjukkan kesadaran terhadap perilaku setiap siswa. Yang terakhir, berbuat tumpang tindih mengacu pada kemampuan guru memberikan perhatian pada gangguan atau masalah perilaku sambil melanjutkan pelajaran. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rahmat Hidayat yang sudah menjelaskan dengan rinci mengenai
bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan juga pengaruh waktu terhadap pembelajaran. Selanjutnya untuk materi yang kelima kita dan yang keenam mengenai faktor-faktor dalam mewujudkan lingkungan yang efektif. Jadi faktor-faktornya apa aja nih yang dapat mewujudkan lingkungan belajar yang efektif, dan juga strategi untuk mengolah perilaku buruk yang sering dilakukan oleh siswa, yang akan disampaikan oleh Lindawati. Kepada Lindawati kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Lindawati akan melanjutkan menjelaskan tentang faktor-faktor dalam mewujudkan lingkungan belajar yang efektif. Menurut Bimo Walkitu tahun 2014, ada 5 faktor yang mempengaruhi lingkungan belajar yang efektif. Yang pertama itu berkaitan dengan tempat. Tempat belajar yang baik apabila tempat itu berdiri sendiri, yang tenang, kemudian dinding dalam ruangan tersebut tidak mempunyai warna yang mencolok, artinya warna-warna yang memberikan ketenangan. Ya, berikutnya tidak terdapat benda-benda atau gambar-gambar yang akan mengganggu perhatian daripada peserta didik. Kemudian selain itu juga suhu udara dalam ruangan, penerangan, ventilasi harus diusahakan dalam keadaan yang baik sehingga bisa memberikan kenyamanan kepada peserta didik. Yang kedua, faktor yang memang mempengaruhi yaitu mengenai alat-alat untuk belajar. Peralatan dan perlengkapan itu sangat diperlukan dalam proses pembelajaran. Apabila peralatan atau perlengkapan tidak memadai, maka akan mengganggu keberlangsungan, ketercapaian daripada materi yang akan dijelaskan. Makanya alat-alat untuk belajar itu sangat dibutuhkan sekali dan harus lengkap agar tujuan dari pembelajaran tercapai. Yang ketiga yang mempengaruhi, faktor yang mempengaruhi yaitu adalah suasana. Suasana di sini berkaitan dengan keadaan yang dihadapi oleh peserta didik dalam proses pembelajaran. Suasana yang tenang, damai, tentram akan memberikan suasana belajar yang sangat menyenangkan dan akan memberikan pengaruh efek positif dalam konsentrasi peserta didik dalam belajar. Seperti suasana sekolah yang berada di pinggir jalan raya, yang mana banyaknya kendaraan yang berlalu lalang, itu sangat mempengaruhi sekali suasana belajar peserta didik karena banyaknya klakson mobil atau kendaraan sehingga membuat keributan dan tidak ada kenyamanan di sana. Dibandingkan dengan sekolah yang berada di yang jauh dari jalan seperti yang dekat persawahan, itu sangat membantu sekali, sangat memberikan kenyamanan sekali kepada peserta didik dalam proses pembelajaran karena di situ tenang, aman, tentram dan damai dan udara pun lebih sejuk. Kemudian faktor yang keempat itu berkaitan dengan waktu. Sama kita ketahui waktu di sini untuk peserta didik, yang mana peserta didik udah istirahat semalaman, makanya waktu yang paling baik untuk mereka menerima sesuatu materi yaitu adalah waktunya pagi hari. Makanya proses pembelajaran lebih baik dilaksanakan pada pagi hari karena siswa-siswa kondisi otaknya udah dalam keadaan fresh dan tenang, dan mereka akan lebih fokus dalam pembelajaran. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu mengenai pergaulan. Pergaulan ini memang sangat berpengaruh sekali. Tidak saja di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah dan di mana saja pergaulan itu sangat mempengaruhi sekali bagi peserta didik. Makanya kita mengarahkan peserta didik untuk memilih berteman dengan kawan-kawan yang berperilaku baik, yang semangat belajarnya tinggi, yang bertingkah lakunya baik, sehingga memberikan efek positif kepada peserta didik tersebut. Nah, itulah materi berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi, yang mewujudkan lingkungan belajar efektif.
Baiklah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang strategi untuk mengelola perilaku buruk yang sering dilakukan. Pembelajaran yang efektif dan pemilihan waktu tidak semata-mata akan bisa menyelesaikan semua masalah-masalah yang kurang baik dilakukan oleh peserta didik. Makanya seorang guru harus mempunyai strategi-strategi jitu dan trik-trik jitu agar perilaku-perilaku seperti siswa yang kurang fokus dalam pembelajaran, siswa yang berbicara dengan temannya, siswa yang keluar masuk, siswa yang tidak mentaati peraturan, itu bisa kita cegah dengan melakukan hal-hal yang menarik oleh seorang guru. Makanya dari itu seorang guru harus mempunyai cara-cara, strategi-strategi, teknik-teknik agar perilaku-perilaku yang kurang baik dari peserta didik dapat dicegah. Jadi ada 7 strategi yang dapat dilakukan oleh guru untuk mencegah hal tersebut. Yang pertama itu berkaitan dengan pencegahan. Pencegahan yang dapat dilakukan oleh guru yaitu dengan cara guru tersebut melakukan pembelajaran yang menarik, yang dapat memberikan siswa tertarik dalam belajar. Guru memperlihatkan semangat dan antusiasmenya, guru mengubah-ubah kegiatannya atau trik-triknya atau gaya-gaya dalam pembelajaran sehingga siswa tertarik untuk memperhatikan guru saat menjelaskan. Yang kedua berkaitan dengan isyarat nonverbal. Isyarat nonverbal di sini dapat dilakukan oleh guru seperti guru mengerutkan dahinya atau mendekati siswa atau memegang bahunya atau memandangnya karena belum mengumpulkan tugas seperti itu. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan pujian atas perilaku yang benar yang bertentangan dengan perilaku yang buruk. Artinya di sini apabila ada siswa melakukan hal yang baik, berilah pujian karena sangat memberikan pengaruh positif kepada siswa yang lain. Misalnya ada siswa yang memiliki prestasi dalam pembuatan makalah atau olimpiade, pujilah sehingga akan berikan semangat kepada siswa-siswa yang lain untuk memperoleh hal tersebut. Kemudian yang keempat itu berkaitan dengan pujian terhadap siswa lain. Artinya guru memuji siswa lain yang memberikan tugas tepat waktu, itu akan membuat siswa yang selama ini biasanya terlambat akan berusaha juga untuk mengumpulkan tugas tepat waktu. Itu yang keempat. Yang kelima memberikan peringatan lisan. Apabila isyarat nonverbal tidak berhasil, tidak efektif lagi untuk memperingati atau merubah perilaku siswa, kita bisa memberikan dengan isyarat verbal atau peringatan lisan. Artinya guru menyuruh dengan tegas agar siswa menyerahkan tugas atau makalahnya tepat waktu. Istilahnya memang ketegasan yang diharapkan di sini untuk membuat siswa tersebut berubah. Kemudian yang keenam, peringatan berulang. Seorang guru tidak boleh bosan untuk memperingati siswanya, menasihati siswanya dalam hal-hal yang baik. Apabila siswa ada yang tidak mengumpulkan tugas tepat waktu, seorang guru harus terus mengingatkan siswa berulang-ulang agar segera mengumpulkan tugas tersebut. Kemudian strategi yang ketujuh yaitu adalah konsekuensi. Apabila hal-hal yang mudah untuk mengingatkan tidak berhasil buat siswa, maka seorang guru boleh memberikan konsekuensi. Konsekuensi di sini adalah seperti menyuruh siswa keluar kelas atau menyuruh siswa melakukan hal yang seperti berdiri di depan, atau bisa juga melaporkan ke guru BK atau ke wali kelas, dan terakhir mungkin melakukan pemanggilan kepada orang tua. Itu konsekuensi yang akan diperoleh oleh siswa tersebut apabila masih melakukan perilaku-perilaku yang kurang baik dalam pembelajaran. Jadi apabila hal yang mudah tidak berhasil lagi, maka cara terakhir atau strategi terakhir untuk merubah perilaku tersebut adalah dengan memberikan konsekuensi terhadap peserta didik tersebut. Baiklah, itulah tadi penyajian materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.
Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Lindawati yang sudah menjelaskan dengan detail mengenai faktor-faktor mewujudkan lingkungan belajar efektif dan juga strategi yang tepat dalam mengelola perilaku buruk atau perilaku yang kurang baik yang dilakukan oleh siswa. Dan materi yang terakhir akan disampaikan oleh Mega Anggraini mengenai penyebab perilaku kurang baik atau perilaku buruk yang dipertahankan oleh siswa. Kemudian bagaimana pencegahan masalah perilaku tersebut. Kepada Mega kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan poin yang ke-7 dan ke-8. Yang pertama yang saya jelaskan yaitu yang poin ke-7, yaitu penyebab perilaku buruk yang tetap dipertahankan siswa. Di sini ada beberapa perilaku yang dapat mempertahankan perilaku buruk siswa. Poin yang pertama yaitu perhatian guru. Maksudnya di sini siswa itu terkadang berperilaku buruk karena menginginkan perhatian guru, walaupun hal itu bersifat negatif. Karena siswa terlihat berperilaku buruk karena alasan ini, maka jalan keluarnya yaitu berikan mereka perhatian ketika mereka berperilaku baik dan abaikan mereka ketika mereka berperilaku buruk. Apabila tindakan tersebut tidak berpengaruh pada perilaku mereka, maka berikanlah skorsing. Dan yang kedua, poin yang kedua yaitu perhatian teman sebaya. Alasan yang sangat lazim dari diterapkannya perilaku buruk oleh siswa adalah untuk memperoleh perhatian dan dukungan dari teman sebaya mereka. Bahkan motivator utama dari banyak bentuk perilaku buruk pada siswa adalah adanya perhatian dan dukungan dari teman sebaya. Beberapa siswa yang berperilaku buruk tidak menghiraukan kemungkinan dampak perilakunya terhadap teman sekelas mereka. Pengabaian perilaku buruk tidak akan efektif jika perilaku buruk tersebut didukung oleh teman sebayanya. Poin yang ketiga yaitu pembebasan dari keadaan atau kegiatan yang tidak menyenangkan. Maksudnya di sini yaitu kegiatan ini berupa pembebasan dari kebosanan, frustasi, kelelahan, atau kegiatan yang tidak menyenangkan. Jadi solusi terbaik bagi perilaku buruk yang timbul dari kebosanan, frustasi, atau kelelahan ialah pencegahan. Siswa jarang berperilaku buruk selama pelajaran di kelas yang ia rasakan menarik, bervariasi, dan memikat. Selanjutnya poin ke-8 yaitu pencegahan masalah perilaku yang serius. Di sini ada beberapa pencegahan bagi siswa yang berperilaku buruk dan terlibat dalam masalah kenakalan yang serius. Yang poin A yaitu program pencegahan masalah perilaku yang serius, yaitu ada poinnya lagi. Yang pertama, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan proporsional. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada siswa untuk berperan sosial sebagai sukarelawan, pengajar pribadi, atau pemimpin dalam kegiatan yang memberi manfaat bagi mereka, bagi sekolah, atau bagi teman-teman mereka. Poin yang ketiga, menciptakan pembelajaran yang demokratis dan partisipatif. Yang keempat, menciptakan program yang meningkatkan pencapaian akademis. Dan yang kelima, pengadaan sekolah yang kecil dan tidak begitu personal. Poin yang B yaitu tentang pencegahan siswa yang berperilaku buruk, yaitu mengidentifikasi bagaimana penyebab perilaku buruk tersebut. Munculnya perilaku buruk pada siswa cenderung disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, adanya anggapan bahwa imbalan berperilaku buruk itu lebih besar daripada berperilaku baik. Misalnya, siswa yang tidak berprestasi cenderung lebih mudah terjerumus dalam perilaku buruknya. Hal yang kedua, dukungan teman sebaya atau kelompok yang memiliki perilaku buruk dan bertindak antisosial. Misalnya, perkelahian antar geng, perkelahian antar remaja, tawuran, atau perkelahian antar siswa di sekolahnya.
Cara pencegahan yang ketiga yaitu menegakkan pelaksanaan peraturan yang telah ditetapkan. Peraturan sekolah yang telah ditetapkan harus selalu diingatkan terus-menerus. Misalnya, hukuman bagi yang mencoret-coret dan melakukan pengerusakan fasilitas sekolah, yaitu harus memperbaiki segala fasilitas yang dirusak tersebut. Pelaksanaan peraturan yang konsekuen akan menciptakan lingkungan yang belajar yang tertib dan aman. Pencegahan yang keempat yaitu menegakkan kehadiran di sekolah. Maksudnya di sini adalah kemalasan dan kenakalan siswa sangat berkaitan. Sebab saat siswa membolos dari sekolah, mereka sering menimbulkan masalah dalam masyarakat. Oleh sebab itu, salah satu cara untuk mengatasi siswa yang membolos dari sekolah adalah memperketat pengecekan atau pemeriksaan kehadiran siswa di sekolah. Hal ini akan membuat siswa yang sering membolos merasa segan membolos karena akan ketahuan guru dan orang tua mereka di rumah. Pencegahan yang kelima yaitu sistem pemeriksaan dan hubungan berbagai komponen masyarakat. Di sini ada beberapa unsur-unsur sistem pemeriksaan dan hubungannya, yaitu yang pertama, pembinaan hubungan. Maksudnya di sini yaitu saling percaya, komunikasi dan terbuka. Yang kedua, pemantauan rutin indikator yang dapat diubah. Yang ketiga, intervensi individualisasi dan ketepatan waktu. Yang keempat, komitmen jangka panjang. Yang kelima, ketekunan. Yang keenam, penyelesaian masalah. Dan yang ketujuh, afiliasi dengan sekolah dan pembelajaran. Selanjutnya, pencegahan bagi siswa yang berperilaku buruk yaitu menghindari jalur kelas. Penggunaan jalur kelas ini seharusnya dihindari kalau memungkinkan. Hal ini dikarenakan kelas berlajur rendah adalah tempat perkembangan kelompok siswa yang nakal dan antisosial. Masalah perilaku dan akademis siswa sebaiknya diatasi dalam konteks kelas biasa sebanyak mungkin, tidak di kelas khusus yang terpisah. Selanjutnya, pencegahan untuk perilaku siswa yang buruk itu yaitu melaksanakan intervensi dan ikut keterlibatan keluarga. Di sini maksudnya adalah peningkatan perilaku baik dan keberhasilan siswa di sekolah dapat mencegah kenakalan. Intervensi guru di kelas perlu dilakukan serta ditingkatkan frekuensi pemakaiannya untuk menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif. Apabila perilaku buruk anak semakin menjadi-jadi, maka diperlukanlah keterlibatan keluarga siswa dalam menyelesaikannya, terutama orang tua siswa. Baik, untuk poin selanjutnya tentang pencegahan perilaku buruk siswa yaitu menggunakan mediasi teman sebaya. Siswa dapat berperan sebagai mediator teman sebaya, khususnya untuk menyelesaikan konflik antar sesama siswa. Siswa yang mempunyai masalah dengan siswa lain dapat diminta membawa masalah ini kepada mediator sebaya, bukannya kepada orang dewasa. Teman sebaya sebagai mediator akan aktif menawarkan bantuan dan memecahkan masalah-masalah di antara temannya. Namun, mediator perlu dilatih dan dipantau dengan seksama agar tampil efektif. Oke, untuk poin yang terakhir tentang pencegahan perilaku buruk bagi siswa yaitu menerapkan konsekuensi dengan bijaksana. Guru harus menghindari pemberian hukuman dengan cara mengeluarkan atau mengusir siswa apabila dia berperilaku buruk, kecuali jika perilakunya memang sangat keterlaluan. Seringkali pengusiran siswa berakibat memperburuk masalah perilaku siswa, karena hal tersebut mengakibatkan siswa tertinggal dalam pembelajaran atau pekerjaannya. Oleh sebab itu, perlu diperlukan cara lain untuk memberikan hukuman bagi siswa. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang poin ke-7 dan poin ke-8. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.
Baiklah, terima kasih kepada Mega Anggraini yang sudah menjelaskan penyebab-penyebab perilaku buruk dan juga bagaimana pencegahan masalahnya. Berarti berakhirnya penyampaian materi oleh Mega menutup pembelajaran kita hari ini mengenai lingkungan belajar yang efektif. Kurang dan lebih saya mewakili dari kelompok minta maaf. Kemudian kami tutup presentasi ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.